Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Nafisa Ramadhani Azahra dengan NIM 2205572. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji validitas, reliabilitas, angka tingkat, analisis tingkat kesukaran, analisis daya beda, Dijkstraktor. Pada kali ini, sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester di mata kuliah evaluasi pembelajaran agroindustri. Pada kali ini disediakan ada jenis soal, nomor soal, kunci jawaban. Di sini terdapat 24 siswa dengan jawaban yang berbeda-beda. Pada ujian pertama, kita akan melakukan uji validitas. Di uji validitas ini, kita copy dulu yang dari nama tadi, dari jenis soal, nama, dan pilihan jawabannya. Kita copy di sheet baru. Kita copy sheet baru. Untuk menentukan uji validitas ini, kita sediakan dua kolom di sini, yaitu J benar, jawaban yang benar, dan Y pangkat 2. Nah, dari sini kita dapat menentukan jawaban yang benar dari yang pertama namanya itu Dini Nurfadilah. Nah, di sini kita masukkan rumus sum produk sama dengan sum produk, dan kita blok yang jawaban benar ini. Kita blok jawaban benar ini. Kemudian, nah, untuk mengunci jawaban yang benar, kita tambahkan dengan simbol dolar, karena agar tidak berubah saat di blok ke bawah. Sama dengan jawaban dari siswa yang pertama, dikurung dikali 1. Dan answer, muncullah hasilnya 7. Jadi jawaban dari ini tersebut, yang benar itu 7. Selanjutnya, tinggal di blok ke bawah, maka nilai jawaban benar dari rekan-rekan siswa ini akan muncul. Dan untuk Y pangkat 2 tinggal sama dengan 7, shift 6 pangkat 2. Dan muncullah 49, dan ini juga bisa diblok hingga bawah. Kemudian kita akan menentukan jumlah dari jawaban benar seluruh siswa, yaitu dengan sum dan blok jawaban benarnya sini, ntar lalu muncul, dan ini juga sama yang Y pangkat 2-nya. Nah, untuk menentukan validitas kemudian dicek soal pilihan ganda yang dijawab oleh masing-masing siswa, yaitu dengan cara buat lagi tabel baru, dan kemudian kita menambahkan yang dari soal nomor 1 yang dijawab oleh siswa yang pertama, kita masukkan rumus ini ya, rumus if sama dengan C6. C6 itu jawaban dari siswanya sama dengan kunci jawabannya, yaitu A, dan kita kunci lagi agar seluruh jawabannya dapat tidak berubah di nomor 1 ini. Kemudian titik koma 1, titik koma 0, lalu enter, dan muncullah berarti jawaban siswa tersebut yaitu benar, karena sama-sama A ya. Dan setelah itu bisa diblok sampai bawah, juga bisa diblok seluruhnya sampai jawaban nomor soal 20. Seperti itu. Bisa diblok, dan kita juga bisa menyebelahkan kembali, yaitu dengan rumus sum di drag dari jawaban 1 sampai 24 ini. Dan kita kembali drag ke pinggir sini, kita bisa drag untuk mendapatkan hasilnya. Lalu muncullah hasilnya. Selanjutnya, sini juga berarti sama ya antara jawaban yang benar sini dengan jawaban benar sini. Dan kemudian ada R tabel. R tabel ini didapatkan dari tabel yang ada, itu ditentukan dengan rumus DF tuh dikurangi 2, dan karena jumlah soalnya itu adalah 20, maka 20 itu dikurangi 2 gitu. Jadi DF N dikurangi 2 itu 18, dan pada R tabel tersebut didapatkan hasil 0,4438. Nah, selanjutnya untuk menghitung R hitungnya, yaitu dengan rumus Corel. Rumus Corel diketik aja sama dengan Corel, lalu di blok jawaban yang benar dari siswa yang tadi, sini kita blok, dari sini sampai sini, kita blok. Terus setelah itu titik koma, jawaban benar dari masing-masing siswa yang ini, kita kunci juga dengan simbol dolar agar tidak berubah. Dan selanjutnya tinggal ketik enter saja, dan nanti akan muncul untuk hitungnya segini, dan kita juga bisa blok sampai akhir, seperti itu. Dan untuk menentukan ini valid atau tidak validnya, yaitu dengan rumus if kurung tutup, kemudian ditekan yang ini, hitung yang telah kita hitung tadi, kurang lebih sama dengan, nah, kita juga pakai tabelnya, yaitu 0,4438, dan dikunci juga agar tidak mengubah, kunci dengan simbol dolar, kemudian titik koma, tanda petik V, titik koma, tanda petik, PNV, dan lalu di enter, akan muncul berarti untuk jawaban nomor 2 ini adalah invalid gitu ya, dan kita juga bisa blok sampai soal nomor 20, seperti itu, untuk uji validitas. Kemudian dilanjut dengan uji reliabilitas, yaitu dengan ada P, Q, P kali Q, sigma PQ, SD pangkat 2 kali T, N kurang 1, R11, dan kriteria. Di sini terdapat kriterianya itu 0 sampai 80.
0,80 sampai 1 sangat tinggi, 0,60 sampai 0,80 tinggi, 0,40 sampai 0,60 cukup, 0,20 sampai 0,50 rendah, kurang dari 0,20 rendah sekali atau tidak reliabilitas. Yang pertama, pada PQ ini didapatkan dari perhitungan jawaban siswa yang soal nomor pertama, yaitu yaitu sama dengan C sama dengan jumlah jawaban benarnya dari nomor satu itu dibagi jumlah siswanya itu ada 24. Nah, untuk memudahkan dan tidak berubah seperti itu, kita akan menambahkan logo dolar agar terkunci dan yang key kita bisa sama dengan satu yang ini enggak, satu dikurang itu dikurang P yang tadi ini. Nah, kemudian kita blok juga, kita drag juga sampai soal nomor 20. Nah, untuk PQ sendiri itu kita tinggal mengalihkan antara satu dan 0 berarti 0, dilanjut juga yang lainnya sampai soal nomor 20. Nah, untuk sigma PQ itu sendiri yaitu dengan cara sama dengan sum. Nah, kita drag jumlah hasil PQ ini, enter, dan ini adalah sigma dari PQ. Nah, kemudian untuk SDT itu dari dengan rumus ketik var titik P itu dengan mendrag ini, mendrag jawaban benar. Kita blok terus enter dan didapatkan hasilnya 3,6388. Nah, N itu 20. N itu dari mana? Dari jumlah soal. Jumlah soal itu terdapat 20. Dan kemudian N kurang 1 berarti 20 dikurangi 1, 19. Nah, untuk F11-nya itu didapatkan dengan perhitungan berikut ini ya. 20, 20 N dibagi 19, N kurang 1, kurung tutup dikali kurung buka lagi, kurung buka, SD kuadrat T dikurangi sigma PQ kurung dibagi SD kuadrat T dan mendapatkan hasil minus 0,035 yang dimana berarti kurang dari 0,20 dan menandakan bahwa rendah sekali atau tidak reliable. Seperti itu untuk uji reliabilitas. Tingkat kesukaran. Itu tadi kan kita dari uji reliabilitas kita telah menentukan bahwa adanya soal pilihan ganda yang dijawab masing-masing siswa, mana saja yang benar, nomor mana saja yang benar, mana yang tidak, maka kita akan tentukan untuk uji tingkat kesukaran dari soal tersebut. Yang pertama, kita kan sudah menjumlahkan juga dengan rumus sum dari soal nomor 1 hingga soal nomor 20. Nah, untuk tingkat kesukarannya itu didapatkan dengan jumlah benar, yaitu ini ya, dari hasil sum tadi, dan jumlah siswanya terdapat 24 siswa. 24 siswa berarti sini 24. Dan untuk indeks kesukarannya yaitu kita bisa memakai langsung saja dengan Eee, dengan perhitungan yaitu mohon maaf, dengan perhitungan di mana 24 ini berarti jumlah jawaban benar dibagi ini 24. Ataupun bisa juga dilakukan dengan, mengetik manual, itu juga bisa dan itu maka akan muncul. Itu juga bisa di-drag ya sampai akhir, seperti itu. Dapatkan dari hasil indeks kesukaran tersebut, sini ada interpretasinya yaitu kalau sukar itu di 0,00 hingga 0,30, yang sedang 0,31 sampai 0,70 dan yang mudah itu 0,71 sampai 1. Dan didapatkan bahwa kalau 1 itu mudah dan untuk 0,58 berarti ada di antara sedang. Jadi soal tersebut diberi keterangan sedang seperti itu hingga dilanjut dilanjut ini keterangan dari tingkat kesukaran soal yang dikerjakan oleh siswa. Yang mudah, sedang, ada yang sukar, ada yang mudah, ada yang sedang, seperti itu. Untuk uji tingkat kesukaran. Baik, selanjutnya dilanjut dengan uji daya beda. Pada uji daya beda ini kita telah menentukan bahwa jawaban dari setiap eh, yang dijawab oleh siswanya, awalnya ada urutan nama. Nama dari siswanya kan, yang pertama ini tuh masih secara acak. Dan di sini telah diurutkan. Maka kita akan menentukan dulu nih, mungkin dari yang pertama, yaitu dengan menentukan kelompok, karena kelompok atas dan kelompok bawahnya. Karena dari jumlah siswa terdapat 24 dan tidak ada ganjil genapnya, maka kita akan tentukan dengan kelompok atas 12 orang, kelompok bawah juga 12 orang. Dan kita bisa melakukan dengan rumus sum, tab, terus ini di blok, dan kita bisa ini drag sampai akhir. Maka muncul dan sebelum kita menentukan ini kita juga bisa di sort terus ketik filter sort ketik filter oh ya sebelumnya dan muncul untuk ininya setelah di drag dan kita bisa blok dari sini dari nama skor totalnya sampai sini dan kita bisa klik ini di sort and filter dan kita klik filter kita bisa menentukan dari yang terbesar ke yang terkecil seperti itu sehingga didapatkan bahwa dengan skor tertinggi itu ada Marwah dan skor 14 seperti itu. Selanjutnya, lanjutkan dengan rata-rata atas, berarti kita ketik rumus average ya, rumus average, dan kita drag sampai 12, kelompok atas, enter, dan dapatkan hasil 1,
dan bisa di-drag juga sampai sini. Gitu juga dengan rata-rata bawah sama dengan rumus average di blok di 12 terakhir dan di-drag juga hingga akhir. Kita bisa melakukan dengan rata-rata atas dikurangi rata-rata bawah, ini kurung tutup dibagi 1 dan ini hasilnya 0, kita juga bisa drag sampai akhir. Dan di daya pembeda ini juga ada kriteria. Yang pertama 0,40 atau lebih itu berarti menandakan sangat baik. Ya 0,30 sampai 0,39 itu baik, 0,20 hingga 0,29 cukup atau perlu perbaikan, 0,19 ke bawah kurang baik atau itu buang saja. Dan karena di sini rata-ratanya daya pembedanya itu di bawah ya, di bawah 0,19, maka hasilnya menandakan kurang baik semua. Ya, tidak ada yang lebih dari 0,2 ke atas. Ini ada 0,25 berarti cukup. Seperti itu. Dan cek lagi, oh ternyata ada 0,40, berarti itu ada di sangat baik. Oh, mohon maaf sebelumnya. Nah, kita harus teliti, ini juga ada, berarti 0,42, sangat baik. 0,33, baik. Ini kurang, ini 0,4, kurang juga di bawah, ini juga di bawah, ini 0,42 berarti lebih. Kurang, kurang. 0,1 juga masih kurang ya, karena tidak mencapai juga 0,19. Seperti itu. Untuk hasil daya pembeda. Ini selanjutnya untuk uji yang terakhir ada pada di tingkat dikstraktor atau daya pengecoh dari soal berikut. Nah, setelah didapatkan gitu ya, hasil-hasil reliabilitas, validitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, kita akan menuju tingkat distraktornya, yaitu dengan jumlah siswa yang memilih jawaban dengan items jawabannya A sampai dengan E, A, B, C, D, E. Dan pertanyaannya ada 20 soal, jadi sampai question 20. Dan di sini kita langsung saja dengan rumus di Excel yaitu ada conif ya, conif di blok jawaban nomor satu, yang menjawab nomor satu, titik koma, titik koma, tanda petik A. Maka lalu enter hasilnya 24. Jadi kebanyakan siswa memilih jawabannya A dan itu benar sesuai kunci jawaban. Itu pula dengan jawaban soal nomor 2 berarti ketik count if terus di blok sampai nomor 2 saja, terus titik koma, tanda petik jawabannya ini A ya, berarti siapa saja yang di nomor 2 itu, yang berapa orang yang menjawab nomor A di soal nomor 2, lalu kurung dan enter. Nah, ada 5 orang yang menjawab jawaban A di soal nomor 2, lalu kita bisa drag juga sampai soal nomor 20. Gitu pula dengan B, C, D, E itu juga sama dengan rumus if. Nah, berarti kalau di nomor satu di drag nomor satunya dan titik koma ini karena itemsnya B berarti tanda petik B dan enter. Oh, tidak ada yang menjawab jawaban B. Lalu kita blok saja sampai akhir. Begitu juga dengan soal-soal selanjutnya C sampai E. Seperti itu kita jadi bisa melihat, mengetahui siapa saja yang menjawab option ABC ini, ABCDE atau pilihan ganda ini. Selanjutnya untuk uji tingkat dikstraktornya itu kita harus mengubah dulu, kita blok dulu dari tingkat dikstraktor ini kita blok dan ke general, nah ganti ke persentase tuh. Di persentase biar hasilnya langsung persentase, langsung persen. Dan di sini tuh kita langsung saja ya dengan membagi apa yang telah diisi itu ya, apa yang telah dihitung tadi. Nah, berarti itu kan untuk question yang pertama sudah selesai. Untuk nomor 2 berarti ini 5 dibagi ada 24 siswa, dibagi 24 seperti itu. Jadi 20%, 20,83% dan itu juga bisa kita drag sampai nomor 20. Itu pula selanjutnya kita drag-drag saja setelah membagi jumlah yang memilih jawaban dibagi dengan jumlah siswa. Seperti itu. Dan untuk keterangannya itu kita bisa menentukannya dengan rumus if, terus dengan tingkat dikstraktornya 100%, lebih sama dengan 5%, titik koma, aku tanda kutip diterima, titik koma, if lagi, pencet lagi 100%-nya, kurang lebih 5% lagi, titik koma, kutip revisi, titik koma, if lagi, persentasenya 100% lagi, kurang lebih 0, titik koma, tanda kutip ditolak, lalu ketik enter. Seperti itu. Itu pun selanjutnya, yaitu dengan if, di ini kurang lebih 5%, titik koma, kutip diterima, if lagi, pencet lagi persentasenya, kemudian titik dua lagi, oh tidak, mohon maaf, ini kurang lebih sama dengan 5% lagi, dan titik koma, tanda petik, ditolak, ditolak, kemudian titik koma, if lagi, pencet lagi persentasenya, ya mohon maaf,
Mohon maaf sebelumnya. If persentase titik sama kurang nol, titik koma, kutip, direvisi, revisi, kurung, kurung, lalu enter. Nah, muncul diterima, berarti soal nomor 2 itu diterima. Nah, kita tinggal drag saja ya, sampai akhir, sampai bawah juga bisa. Tuh, jadi ada keterangan, ada yang harus diterima soalnya, ada yang ada yang ditolak, dan ada yang direvisi. Seperti itu. Sebelumnya mohon maaf, ada kekeliruan bahwa bisa diterima, revisi, dan ditolak. Berarti kita ganti saja keterangannya. Di sini revisi, ini tolak. Ya, enter. Nah, kita blok saja langsung semuanya, kita drag hingga terlihat untuk tingkat Dijkstrator dan keterangan-keterangannya. Ternyata tidak ada yang direvisi ya, apa ada? Tidak ada. Jadi mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.